Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif. Di sini saya kedapatan proyek Mas Bro ya. Motor ini di starter itu sulit ya. Kalau dari segini sudah saya cek normal-normal saja. Ya. Walaupun diganti aki baru tetap nggak bisa untuk menghidupkan mesin motor. Dan di sini magnet cuma goyang-goyang aja ya. Seperti contohnya kayak gini. Oke. Tombol starter saya pencet, pasti magnet cuma goyang saja. Nah, gini saja ya. Nah, oke, oke. Nah, di sini saya menemukan kendala seperti ini. Kemudian kemarin saya cek untuk jalur pengisian, mulai dari relay kaki 5 ya, saya cek ini sudah sambungan dan ini sudah saya solder ya. Sudah saya solder, kemudian yang ini saya bungkus sudah saya solder karena sudah dioprek-oprek ya. Tetapi dengan ini bukan tidak tidak harus starter itu sulit dihidupkan. Ternyata saya cek ini sudah part semuanya saya cek ya. Kemudian saya engkol di sini. Di engkol saja sudah berat ya. Tuh. Seharusnya agak mudah seharusnya ya. Nah ini jengkol aja agak berat. Itu namanya area kompresi ya. Area kompresi entah itu timlarnya atau dep kompresinya yang bermasalah. Karena motor ini sangat padat kompresi. Intinya padat kompresi ya. Dan di starter cuma goyang-goyang aja magnet. Ini aja. Nah ya. Oke. Ini jenis Beat K44, entah di motor apapun yang sistem ACG itu sama. Kalau kompresinya sampean rasa sampean engkol itu berat, berarti masalahnya ada di area dep kompresi atau RRA ya, timlar gitu aja ya. Wes, daripada banyak ngomong, ini tak starter sampai tak jumper ini ya. Relay kaki 4 tidak saya pasang ya. Relay kaki 4 tidak saya pasang. Saya jumper, artinya jumper kabel ya. Pokok untuk menghidupkan si motor ini ya, cuma goyang-goyang aja magnetnya ya. Nah ya, nah kita bedakan, ini cuma goyang-goyang aja. Kalau busi kita lepas ya, tak lepasin dulu businya. Oke, di sini busi sudah saya lepas ya, busi itu sudah tidak ada ya. Oke, sudah plong busi ya. Kemudian kalau saat tidak ada busi, businya kita lepas, apakah magnet berputar dengan normal? Nah ya, oke, jadi intinya ini kepadatan kompresi. Ya bisa jadi dari akinya, seperti aki mas ya, seperti daya aki kurang dorong, lemah, seperti aki lemah atau aki mulai soak ya. Tapi sudah saya pengecekan aki normal, kemudian sistem gini-gini sudah saya cek semua ya. Soket ECM-nya ini sudah saya cek. Kemudian jalur-jalur yang dari relay kaki 5 menuju aki, menuju ECU sudah normal semua. Jadi langkah terakhir saya harus buka yang namanya area dep kompresi ya. Entah itu RRA, entah itu nokennya. Walaupun saya kasih aki yang bagus, ampernya besar ya, entah itu 7 ampere, 6 ampere terserah. Yang otomatis artinya starter tidak bisa dijalankan tetap ya, karena kepadatan kompresi. Jadi kita cek atau sampean setel klep X-nya ya, agak dirapetin dikit, itu pasti bisa bunyi. Tapi kalau menurut saya biar normal saja ya, saya bongkar saja ya, itu aja. Tak bongkarin dulu ini. Oke, ini saya yang aja, bongkar area dep kompresi, area kop ya. Jadi di sini ya, di sini di noken as. Kalau saya jelaskan mungkin banyak durasi videonya. Yang terpenting sampai ganti yang namanya noken as sama RRA atau timlar ya. Saya sebut timlar. Sampai ganti satu paketnya nih wis. Yang X aja ya. Yang aus di sebelah sini ya.
Yang aus sebelah sini ada tonjolan ini Mas ya. Ini yang aus, di sini yang aus. Kemudian dep kompresinya juga agak mendelep ini ya. Ininya agak mendelep. Jadi agak ke dalam gitu ya. Jadi kompresi ini padat. Jadi untuk memutar yang namanya ACG itu ya, magnet itu cuma gerak-gerak gini aja ya. Gerak gitu aja. Gerak gitu aja ya. Jadi di sini akan saya ganti ya. Wis, pokoknya saya nggak menyebutkan dengan detail. Yang terpenting saya akan menyebutkan yaitu kendalanya itu di mana. Ya di sini. Kendalanya itu di sini Mas ya. Ini sudah saya siapkan ya. Jadi yang saya ganti yang X aja, Timlar X dan juga nokennya. Nokennya kan satu set sama dep kompresi. Kalau kita butuh dep kompresinya saja, gimana ya, harus satu set kayak gini ya. Oke, biar saya pasang dulu. Ntar saya videokan lagi hasil akhir saat motor terpasang ya. Biar nggak banyak durasinya gitu ya. Pokoknya kalau saya detailkan seperti ini karena saya kan lulusan SD, nggak mungkin detail Mas ya. Nggak mungkin sedetail amat ya. Oke. Jadi intinya sudah saya jelaskan permasalahannya di mana. Ya ada di noken as ini sama Timlar sekalian kita ganti sepaket ya. Oke. Ntar video untuk hasil akhir akan saya videokan lagi karena untuk pemasangan kan mungkin butuh durasi yang sangat panjang ya. Oke ya. Oke, terima kasih. Anu, coplon brel wis ya, wis ya. Coplon brel. Wis. Enteng yo. Ya wis, enteng. Oke. Untuk penanganan motor ini sudah saya videokan Mas ya. Bekasnya tadi nokennya tak taruh di sini ya. Nah, ini cuma saya ambil Timlar atau RRA ya, itu yang X aja ya. Baru tapi saya ambil yang X aja. Ini padahal kalau dicek secara kasat mata, kita taruh di sini ya. Ini kan sudah saya rakit ya, sudah saya rakit semua. Oke, sudah saya rakit ya. Tapi belum tak lengkapi bodinya ya, biar sampean paham dulu ya. Oke, untuk kawan-kawan misal sampean lihat ya, secara kasat mata antara bekas ya yang bawaan dari motor saya lepasan ini sama yang baru, kalau kita lihat itu enggak beda banget ya, enggak beda banget, tapi ya ada seberapa pokoknya ada keausan dikit gitu loh ya, ada keausan dikit tapi enggak terlihat. Kalau dibandingkan dengan yang baru itu hampir sama ya. Kemudian untuk RRA nya sudah saya cek ya sama, kalau secara kasat mata itu hampir sama ya, tapi ada keausan sedikit, entah berapa strip gitu loh ya, nggak nyampe mili kalau nggak salah ini ya. Jadi ini sudah saya ganti semua seperti di video yang saya itu Mas ya, yang awal itu sudah saya ganti. Kemudian coba saya hidupkan motornya ya, langsung jeng ini ya, kontak on. Tombol starter saya pencet ya, sampai lihat. Nah, bentar. Oh ini kurang anu, jadi harus dipancing dulu. Apa namanya ini? Cuk otomatisnya kita lepas dulu, harus dipancing dulu memang ya. Ayo starter. Nah, ya. Oke. Matikan kunci kontak, on-kan kunci kontak, coba lagi. Matikan kunci kotak, on-kan kunci kotak, coba lagi. Langsung enak. Matikan. Ketika ini kita pasang, apakah tetap sama apa enggak? Oke. Ya. Jadi intinya kalau memang sebelum sampean sesudah ganti noken as tetap aja ya sampean copot ini dulu ya, sebelum ganti noken as sampean copot ini dulu cuk otomatisnya. Setelah cuk otomatis sampean lepas tidak ada perbedaan, maka sampean ganti noken as seperti saya tadi. Nah, jika di awal seperti apa halnya
tidak kuat lagi ya, seperti tidak kuat lagi, maka cuk otomatis ini sampean lepas dulu. Buat mancing ya, ibarat itu mancing. Kok ada hubungannya Mas? Ya ada hubungannya, soalnya ini ke cuk otomatis. Jadi untuk RPM bawah untuk menghidupkan motor itu sudah di apa namanya ya, sudah dirangkum dengan ini cuk otomatis juga. Karena membocorkan ke lab, dan juga di sini versi udaranya di throttle body harus seimbang ya untuk menghidupkan si motor ini, oke? Jika tidak bisa seperti awal tadi, kan ini belum saya apa-apain ya tadi ya, belum saya hidupkan. Lalu motor kok tetap nggak bisa starter, maka sampean pancing dengan sampean lepas cuk otomatisnya. Setelah itu, jika sudah hidup enak seperti ini, udah cukup duit dompet kuno ya. Bisa. Nah, jadi intinya caranya gitu. Jadi cuk otomatis ini ada hubungannya dengan starter ya saat dihidupkan pertama. Jika ini bermasalah cuk otomatisnya otomatis, starter juga tidak bisa ya. Cuma goyang-goyang aja. Oke? Saya akhiri sampai di sini dulu tentang penanganan Beat ESP yang starternya itu sulit dihidupkan. Itu karena apa? Bisa dari aki lemah, sampai coba aki yang baru atau aki yang tegangannya 12 volt normal. Kalau sudah tetap magnet cuma goyang-goyang aja, ya sampai lepas cuk otomatis. Yang kedua, jika cuk otomatis sudah dilepas, tidak ada perubahan, maka sampean lanjut pembongkaran area kop ya, untuk pengambilan noken as beserta RRA atau timlarnya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu tentang penanganan motor Beat ini tidak kuat starter ya. Hasil akhir sampean ngerti dewe ya. Cuma ganti noken as sama RRA. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos. Kita cek starternya. Oke. Langsung enak standar ya. Normal lagi. Kotak on. Oke. Oke, jadi cuma ganti noken as aja Mas ya. Noken as sama timlar ini di dalam ini ya. Nah, ini pokoknya noken as sama timlar yang jero wis ya di dalam, oke. Sip. Kontak on. Oke.